macam, kayak ya udahlah gitu, kayak udahlah aja. Dan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, dan sesuatu yang seru lah untuk film Rego Nyawa gitu, dan untuk karir aku juga. Tapi ada referensi tersendiri nggak sih, mungkin ngelihat gimana jadi anaknya Belin gitu? Referensinya ya kakak adik aja kayak gimana, seumumnya kayak apa, nah kayak gitu aja mungkin. Ya. Tapi ini sekarang mulai banyak lagi main film horor, seperti apa mungkin pilihannya, lebih memilih-milih cerita di filmnya atau seperti apa sih dari kamu sendiri? Ya kalau misalkan itu juga ya bisa dibilang tuh salah satu faktor juga. Maksudnya cerita apa namanya, cerita itu sangat penting sekali untuk film, karena aku tuh anaknya suka banget sama storytelling, jadi aku merasa bahwa cerita yang bagus itu adalah film yang pengen aku peranin terus gitu. Kak Cassandra, mungkin selain tadi dialek, kira-kira ada yang lain nggak sih tantangan main di film ini? Mungkin kalau selain dialek ke fisik kali ya, physicality, kita syuting itu cukup berat ya di sini. Jadi maksudnya itu tuh bukan cuman psychological horror yang misteri gitu yang kayak tadi Pak Rocky bilang, tapi ini juga kita ada beberapa actionnya juga dimasukin ke sini. Dan maksudnya justru aku senang karena aku jarang banget dapet yang action kayak gitu. Tapi menurut aku sih it just adds ke ketertarikan untuk film ini gitu. Ya, dan itu yang bikin Rego Nyawa jadi unik gitu. Iya. Ada persiapan khususnya nggak sih buat action itu, untuk adegan actionnya? Berhubung ini horor, ini bukan yang kayak action Action gitu, gitu ya. bukan yang kayak fighting Yeah. gitu. Sebenarnya nggak ada, cuma memang ya kita sebagai pemain, sebagai aktor, kita benar-benar harus tahu batasan kita di mana. Kalau misalnya kita tuh darah rendah atau kita GERD atau apa, ya kita harus tahu. Oke, ini bentar lagi bakal take scene yang cukup berat physicality-nya, jadi ya kita harus menjaga stamina kita dengan tidur cukup, terus makan sebelum, terus jangan deket-deket pas mau adegan kita makan yang gede atau gimana, lebih ke situ sih. Ya karena you know lah, film horror kan teknisnya kalau misalnya syuting itu ada sling, ada darah apa segala macam, jadi lumayan cukup effort banget gitu untuk ngeriset apa segalanya, dan mulai take dari awal lagi gitu, jadi kayak itu lumayan cukup challenging gitu ya. Dan sampai subuh-subuh juga. Benar, kan ya. gitu. Tapi cukup relate nggak sih cerita kos-kosan horor kayak gini? Kalian sendiri punya pengalaman? Aku sih sejauh itu aku pernah ngekos, cuman aku kalau pengalaman horor di kos aku nggak punya, karena aku cuman sekitar sebulanan kayaknya ngekosnya saat itu. Selain dari bahasa atau dialek, ada nggak sih permintaan khusus yang dirubah oleh sutradara, kayak dirubah mungkin dari penampilan atau persiapan khusus dari sutradara yang minta ke para KAI dan Kalau buat aku untuk karakter Benur, Farizal itu minta aku berandal aja, maksudnya kayak looknya, dari rambutnya apa segala macamnya nggak terlalu rapi yang berantakan kayak gitu, karena kan dia anak kuliahan juga, dan dia itu udah semester 14 nggak lulus, jadi kayak ya udah dibikin berandalan aja gitu. Tapi ada reasonnya kenapa dia tuh nggak mau lulus, karena dia tuh lebih nyaman di Malang daripada di Jakarta. Dia tuh nggak mau pulang ke Jakarta karena nggak mau ketemu sama orang tuanya gitu. Kalau dari aku sendiri sih nggak ada tuntutan harus ngurusin badan, gemukin badan atau ganti rambut atau apa gitu. Cuma ya sukanya juga di situ ya, maksudnya di sini kita diberi kebebasan. Benar, juga ya. untuk mengulik karakter kita sendiri, tapi tentu di bawah pengawasan Pak Rocky sama Pak Rizal. Iya, benar. Gitu. Tapi sukanya di situ sih, jadi kita bisa mengulik sendiri sambil kita diskusi sama tim, sama produser. Ya itu yang menarik, diskusi saat lagi syutingnya. Oke, boleh dong promoin?